warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Latifah Wali Akta dengan NIM 23043039 dari Prodi Akuntansi sesi 2023-2128-0330. Ujian tengah semester ini terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama memiliki 5 soal. 1. Jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. 3. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda. 4. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda. 5. Temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Bab pertama, pertanyaan pertama. Jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Untuk itu, perlu pembekalan untuk generasi muda agar nantinya menjadi pemimpin yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Di Indonesia, ada berbagai permasalahan yang merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, hingga masalah terorisme. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, karena mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan.
Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson, yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge and civic skills mahasiswa. Pertanyaan kedua, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Dalam konteks program studi akuntansi, pendidikan Pancasila memiliki penting karena membantu mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari praktik akuntansi. Sebagai calon akuntan, kami bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kami dengan integritas, transparansi, dan kejujuran. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, juga memperkuat pemahaman kami tentang pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila membantu kami menjadi profesional akuntansi yang tidak hanya kompeten secara teknik, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat. Misalnya dalam melakukan audit atau menyusun laporan keuangan, seorang akuntan perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan, seorang akuntan harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab, serta memiliki moral yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila membantu melatih akuntan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau korporat, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Contohnya yaitu, misalnya ketika seorang akuntan menghadapi dilema etika seperti menemukan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang dia audit, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantunya untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan dalam Pancasila, seorang akuntan dapat memutuskan untuk melaporkan kecurangan tersebut demi kepentingan umum, meskipun itu bisa berdampak pada reputasi perusahaan atau kliennya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda? Ada hubungan yang erat antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi. Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk karakter seorang akuntan yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, seorang akuntan harus beroperasi dengan integritas tinggi, mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, dan menegakkan standar moral dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, seorang akuntan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan atau klien, tetapi juga memperhatikan dampaknya bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Jadi, pendidikan Pancasila membantu membentuk sikap profesionalisme dan tanggung jawab sosial seorang akuntan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial. Sebagai contoh, dalam pembelajaran tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, seorang mahasiswa akuntansi dapat mengaitkan konsep CSR dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial. Mereka dapat memahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, seorang akuntan dapat menggunakan pengetahuannya dalam akuntansi untuk membantu perusahaan melaksanakan praktik bisnis yang berkelanjutan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi Ananda?
Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila yang menekankan pada pembentukan karakter bangsa yang berkualitas, yang mencakup aspek moral, etika, dan kepemimpinan. Tujuan program akuntansi misalnya mendorong kami untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik akuntansi. Ini berarti bahwa kami tidak hanya belajar tentang bagaimana mengelola laporan keuangan secara efektif, tetapi juga belajar tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tindakan yang kami lakukan sebagai seorang akuntan. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi akuntansi terletak pada upaya bersama untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Sebagai mahasiswa program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami memahami bahwa tujuan pendidikan Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi praktik akuntansi yang bertanggung jawab. Kami diarahkan untuk tidak hanya menjadi profesional yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas. Dengan demikian, relasi antara ketiga tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang kami terima tidak hanya mempersiapkan kami untuk sukses dalam karir, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Pertanyaan kelima, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, serta tokoh anti terorisme. Yang pertama yaitu tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Salah satunya Tetet Mastuki. Tetet Mastuki adalah seorang tokoh anti korupsi dan aktivis hukum yang dikenal karena perannya dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 29 April 1960 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum terlibat dalam dunia politik, Teten Mastuki bekerja sebagai aktivis di berbagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perbaikan pemerintahan dan penegakan hukum. Teten Mastuki terus aktif dalam berbagai kegiatan advokasi dan pembelaan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang bersih. Kontribusinya dalam upaya pemberantasan korupsi dan advokasi untuk keadilan telah membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Selanjutnya, tokoh pecinta lingkungan. Salah satunya yaitu Pandawara. Pandawara adalah kelompok penggerak dan pemengaruh yang berfokus pada permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan. Kelompok ini terdiri dari 5 orang pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Iksan, Rafla Pasha, dan Rifki Sa'dullah. Pandawara mulai mendapatkan banyak perhatian masyarakat setelah mereka membagikan konten video pembersihan sampah dari sungai melalui media sosial TikTok. Selanjutnya, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi yaitu Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme dan pejuang integrasi bangsa. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, dan menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur mengusung prinsip-prinsip inklusivitas dan demokrasi yang kuat. Beliau mendorong penegakan hak asasi manusia
kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat sebagai landasan untuk memperkuat persatuan dan integrasi bangsa. Selanjutnya yaitu tokoh penggiat moral atau karakter bangsa. Emma Ainun Nadjib, lebih dikenal dengan nama panggung Cak Nun, adalah seorang budayawan, penyair, dan aktivitas sosial yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1953 di Jombang, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan karakter bangsa Indonesia melalui seni, sastra, dan aktivisme sosial. Sebagai seorang budayawan, Cak Nun telah menciptakan karya-karya menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan moralitas yang tinggi seperti kejujuran, toleransi, dan keadilan. Melalui karya-karyanya yang mencakup puisi, ceramah, dan pertunjukan seni tradisional seperti wayang, beliau berhasil menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tokoh penggiat anti narkoba, Komjen Pol Budi Waseso. Komjen Pol Budi Waseso adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Sebelum pensiun, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia. Budi Waseso dikenal karena pendekatannya yang tegas dan komitmen yang kuat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, tokoh penegak hukum yang adil, Abdul Haris Semendawa. Abdul Haris Semendawa dikenal karena integritasnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang penegak hukum. Beliau berpegang teguh pada prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil, serta menghindari segala bentuk diskriminasi atau keberpihakan yang tidak adil. Selanjutnya, yaitu tokoh anti-terorisme, Tito Karnavian. Tito Karnavian dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam memerangi terorisme. Sebagai kepala BNPT, beliau memimpin berbagai operasi penindakan terhadap jaringan terorisme di Indonesia dan berhasil mengagalkan serangkaian rencana serangan teroris yang berpotensi merenggut nyawa banyak orang. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo dalam sidang BPUU PKI pertama. Lalu dijelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia, 2. Kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Jiwa bangsa Indonesia, 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Pertama, perumusan Pancasila oleh para tokoh pada sidang BPU PKI. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing.
Yang pertama yaitu usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang terdiri dari 5 poin. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus mengajukan konsep tentang membangun negara di atas dasar ajaran Islam. Menurutnya, pertama, Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara Indonesia ini. Dan kedua, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita luhur dan mulia sejak dahulu hingga masa yang akan datang, yaitu di mana ada kemungkinan dan kesempatan, pastilah umat Islam akan membangun negara atau menyusun masyarakat yang berdasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. Selanjutnya, usulan dari Supomo. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu persatuan, lalu kekeluargaan, selanjutnya keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Selanjutnya, usulan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, lalu yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai satu identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses inkulturasi dan alkulturasi budaya yang panjang. Identitas budaya ini tercermin dalam konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Selanjutnya, jelaskan Pancasila sebagai dua kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, jelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap serta bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, jelaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, jelaskan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Soal selanjutnya, musyawarah dan mufakat, cara-cara pengambilan keputusan.
Yang pertama yaitu diskusi terbuka, yaitu mengadakan diskusi terbuka yang memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan pandangan, ide, dan kepentingan mereka secara bebas. Yang kedua, pembahasan yang terarah, yaitu memiliki agenda yang jelas dan terstruktur sebelum memulai musyawarah agar diskusi tetap fokus pada isu-isu yang relevan dan mendesak. Ketiga, pendekatan inklusif, yaitu memperhatikan keberagaman, pandangan, dan latar belakang anggota untuk memastikan semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.